Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami berkaitan dengan manajemen harapan. Nama kelompoknya terdiri dari yang pertama Kukuh Dwi Aji NPM 1701010077. Yang kedua Andi Setiawan NPM 1701010078. Yang ketiga Muhammad Rohman NPM 1701010081. Yang keempat Adi Satria Pradana NPM 1701010095. Yang kelima Aziz Januar Hidayat NPM 1701010099. Yang keenam Galih Adi Prastian NPM 1701010111. Harapan dan realitas. Ada kutipan dari Nancy Thayer berkaitan dengan harapan dan realitas, yaitu "It is never too late in fictions or in life to revise", bahwa pengalaman dan pengetahuan bisa membentuk ekspektasi. Manusia sehari-hari belajar dari pengalaman dan pengetahuan. Ada perkataan bahwasanya kalau lawan sudah mulai gelap dan mendung, maka hujan akan datang. Ekspektasi sesungguhnya adalah sesuatu yang wajar, yang dibentuk berdasarkan hitung-hitungan logis rasional. Ekspektasi yang didukung oleh dorongan-dorongan yang sifatnya emosional akan membentuk hasrat harapan (hope). Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan berkaitan dengan bagan pembentukan ekspektasi dan harapan. Di situ sudah disebutkan pencitraan, pengetahuan dan pengalaman, selanjutnya janji perubahan, kemudian ekspektasi, harapan, dan yang terakhir keterlibatan dalam perusahaan. Selanjutnya, harapan dan teori atribusi. Dalam hal ini, teori atribusi memperkenalkan dimensi-dimensi penyebab atau sering disebut causal dimension seperti locus of control, durasi, dan kemampuan mengendalikan. Mengurangi perasaan negatif atau memberikan hal-hal yang lebih positif. 1. Menurut Jacobi 1976 memperkenalkan konsep facilitation dan inhibition yang bertemu pada titik netral atau zero point, di mana tidak ada kepuasan tapi juga bebas dari ketidakpuasan. 2. Konsep ini pertama-tama seseorang pemimpin harus membersihkan segala kekecewaan masa lalu, memperoleh kepercayaan, dan memaafkan masa lalu. Dengan kata lain, membersihkan segala perasaan ketidakpuasan dan merestorasi segala kerusakan di masa lalu. Memelihara harapan. Yang pertama, hope is like a road in a country. There was never a road before, but when many people walk on it, the road comes into existence. Lin Yutang. Harapan adalah ekspektasi yang disertai oleh getaran-getaran emosi dan impian. Dengan demikian, harapan yang positif dapat menjadi lokomotif pergerakan untuk menciptakan perubahan. Maka dari itu, pemimpin perubahan perlu terus memelihara harapan. Selanjutnya, struktur gerakan harapan. Di sini, harapan dapat menimbulkan dorongan-dorongan kalau dipicu dengan rasa tidak puas terhadap kondisi sekarang. Jadi ada dua hal yang membuat manusia itu tidak puas terhadap kondisi sekarang, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Jadi faktor eksternal itu dari luar diri manusia dan faktor internal itu dari dirinya sendiri. Lalu faktor eksternal ini datang dari luar itu misalnya
bisa berpergian ke luar negeri atau membaca berita-berita tentang hal yang terjadi di luar negeri. Jadi kita dapat pengaruh-pengaruh dari faktor eksternal itu. Sementara itu di internal itu mampu menggerakkan perubahan, seperti halnya merasa diperlakukan tidak adil atau yang lainnya. Jadi itu ada di dalam diri kita sendiri. Selanjutnya, mencegah keputusan. Seorang pemimpin yang gagal menyelesaikan perubahan adalah sama dengan mahasiswa yang tidak pernah diwisuda, menurut Black and Gregerson. Jadi seorang pemimpin itu, menurut ia, gagal menyelesaikan perubahan itu sama saja kayak kita misalkan kuliah itu tidak selesai dan kita tidak sampai dengan wisuda. Untuk memelihara harapan agar tidak bergerak, maka pemimpin perubahan harus melakukan upaya-upaya yang bersifat pencegahan terhadap rasa putus asa para pengikutnya. Jadi di dalam perubahan apapun, baik untuk menciptakan inovasi, kultur bisnis yang baru, perbaikan kualitas, customer service, atau perubahan-perubahan lain yang bersifat menyeluruh. Semua perubahan ini kita harus ada inovasi dan sebagainya. Selanjutnya, keletihan atau getting tired. Yang pertama, perubahan tidak memberikan titik terang. Kedua, terlalu sering berganti arah dan pemimpin. Ketiga, berjalan tanpa keyakinan. Kemudian, hilang arah atau getting lost. Perubahan pada dasarnya adalah sebuah perjalanan maraton yang panjang dan meletihkan. Menciptakan harapan-harapan baru, karena harapan memberikan dorongan dalam perubahan, maka seorang pemimpin harus kreatif menciptakan impian-impian baru. Hal-hal yang kasat mata membangun optimisme untuk memelihara harapan agar terus hidup dan berkembang. Pemimpin perlu menunjukkan progres melalui hal-hal yang dilihat secara kasat mata. Perubahan secara bertahap seperti mengubah logo, mengubah identitas fisik non-logo, memperbaiki pelayanan, meremajakan produk dan merek, memperbaiki kebersihan dan ketertiban, dan meningkatkan penampilan atau keberadaan. Baik, selanjutnya ada ancaman di balik harapan. Mitos ke-1 ada perubahan selalu ditandai dengan kehidupan yang lebih baik. Mitos kedua ada perubahan hanya dapat dilakukan oleh orang-orang muda. Mitos ketiga ada perubahan hanya dilakukan kalau ada masalah serius. Dan mitos keempat, saya diangkat untuk melanjutkan hal-hal yang dirintis para pendahulu saya. Dan mitos yang terakhir ada perubahan berarti seperti PHK. Ya, mungkin seperti itu penjelasan dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.